membuat tugas kuliah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Baik, untuk poin yang pertama tentang apa itu pengadilan HAM. Nah, pengadilan hak asasi manusia itu merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat tentunya. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia ini terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang kejahatan genosida. Genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang sangat keji, antara lain mungkin bisa juga membunuh anggota kelompok tersebut, atau bisa juga mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Bisa juga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Atau mungkin yang terakhir bisa jadi memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Ternyata pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan definisi terhadap kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Misalnya yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional tentunya. Penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid. Nah, di sini dijelaskan bahwa genosida itu adalah kejahatan kemanusiaan yang mengandung anasir yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tentunya. Nah, di sini ada Lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan pengadilan khusus yang selanjutnya disebut dengan Pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala macam ancaman, mengingat bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tentunya. Pelindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa negara wajib melindungi hak asasi seluruh warganya guna menciptakan ketentraman, keadilan, serta mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya. Simposium tentang Indonesia adalah negara hukum yang dimana diselenggarakan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada permulaan Orde Baru tanggal 8 Mei 1996 menggarisbawahi bahwa ciri khas negara hukum salah satunya tentu adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pertimbangan bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada yang pertama, ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas baik tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu adapun tentang terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, contohnya yaitu diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc. Yang kedua, diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembentukan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tujuan antara lain loh teman-teman. Yang pertama itu tujuan ideal untuk memelihara perdamaian dunia tentunya. Yang kedua, menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan perseorangan ataupun masyarakat. Yang kedua, tentunya ada tujuan praktisnya loh, untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena extraordinary crimes dan berdampak luas pada tingkat nasional maupun internasional. Perkara yang diadili dalam pengadilan hak asasi manusia bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar dan mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu, keadaan perlu dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum, untuk mencapai kedamaian, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia masih mengandung kelemahan yang mendasar yang dapat menghambat prosesnya, yaitu pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat absolut dengan menerapkan prinsip legalistik. Pasal ini tentunya menganut asas non-retroaktif yang artinya tidak berlaku surut, yang akan menghalangi sejumlah kasus di masa lampau. Asas retroaktif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi suatu ujian bagi pengadilan HAM tentunya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi pada saat sebelum diundangkannya
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diperiksa dan diutus oleh Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jika kita diinterpretasikan secara gramatikal, maka sangatlah jelas bahwa Pengadilan HAM menganut asas retroaktif. Nah, penerapan asas retroaktif ini tentunya perlu dikaji lebih jauh lagi dengan melihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa secara tegas menganut hierarki perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah, yang keempat yaitu Peraturan Presiden, dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah. Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, pada sesungguhnya terdapat asas berlakunya undang-undang, yaitu lex superior derogat legis inferior, yang artinya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Munculnya asas retroaktif ini tentunya telah mengundang pandangan yang kontra terhadap keberadaan asas tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barada Nawawi Arif yang berpendirian bahwa pemberlakuan asas retroaktif sangat bertentangan dengan ide perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 11 Universal Declaration of Human Rights UDHR pasal 15 ayat 1, yaitu International Conference of Civil of Political Rights ICCPR pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1. Statuta Roma tentang International Criminal Court. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas retroaktif yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas dari sisi positif Indonesia KUHP. Akan tetapi, dari sisi lain itu, menurut hukum pidana internasional, pemberlakuan asas retroaktif sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan yang diwujudkan dengan pembentukan pengadilan tribunal. Asas retroaktif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 jelas tidak hanya sekedar tulisan yang belaka, sudah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membawa mantan Gubernur Timor Abilio Jos Oriso Sora serta mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Yuriko Guterres ke dalam Pengadilan HAM atas dasar Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berat. Selain itu, asas retroaktif juga membawa sejumlah pihak yang terkait dalam pelanggaran HAM berat. Tanjung Priok, antara lain Rudolf Adolf Butar-Butar, mantan Komando Kodim Jakarta Utara, Maijen Pranowo, mantan Kapolda Vijaya, Maijen Sriyanto, mantan Kasih 2 Ops Kodim 0502 Jakarta Utara. Jika dilihat dari sifat retroaktif dan tidak mengenal kadaluarsa, penuntutan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh siapapun yang berumur di atas 18 tahun tentunya
Sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diundangkannya ke dalam lembaga, negara dapat dituntut dengan undang-undang ini. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi di Indonesia pada masa penjajahan pun apabila dimungkinkan dapat dianut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM. Baik, adapun poin selanjutnya yaitu tentang apa sih itu keberadaan hakim ad hoc, hukum menjamin keadilan dalam perkara HAM. Nah, untuk pertanyaan yang tadi mungkin akan kita bahas di lain waktu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.